boleh minta tolong Kak Fisga pimpin kita dalam doa. Amin. Halo, ada Kak Fisga? Nggak ada kayaknya ya? Ada Kak. Oke. Minta tolong Kak, silakan. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Ya. Tuhan untuk sore hari ini. Oh Tuhan kami bersama-sama datang. Tuhan ke dalam firman-Mu. Tuhan karena kami perlu firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mohon terang-Mu. Oh boleh menyoroti kami sore hari ini. Tuhan terima kasih. Amin. Amin. Kita membaca dari Lukas pasal 7, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23. Dimulai. Ya, kita baca satu-satu ayat ya, masing-masing dari kita baca satu-satu ayat. Saya yang pertama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Amin. Ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, ialah engkau tolong. Amin. Amin. Yohanes. Paul izin ya. Oke. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun rumah ibadah untuk kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah susah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ayat itu, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota dan orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16.
Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ayat 18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, Ayat 19, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. 19, Kak. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ayat 20, ketika 2 orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ayat 21, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh jahat. Dia mengaruhkan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 23, berbahagialah orang yang tidak menolak aku. ayat 24 sekarang. Udah ya. Sampai udah. Oke, teman-teman, kita telah membaca Lukas pasal 1 sampai Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23. Di sini ada kisah mengenai Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang mati ya. Di sini ada hamba dari Tuhan ini atau hamba dari seorang perwira yang sakit keras dan hampir mati. Kemudian di situ ada di ayat 11 sampai 17 ini membicarakan tentang Tuhan Yesus membangkitkan orang mati juga. Kemudian yang di 18 sampai 23 berbicara mengenai Yohanes Pembaptis gitu. Oke, kita akan sama-sama ya lihat ayat kunci dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23 ini. Di sini tuh berbicara tentang apa? Maksudnya ayat kunci ini adalah menunjukkan hati Tuhan itu hati yang seperti apa, keinsanian Tuhan itu seperti apa. Kayak gitu. Adakah yang bisa ini? Ayat yang mewakili kebajikan insani Tuhan. Mungkin ayat yang ke-9. Ayat 9. Ya. Bagaimana? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berkeliling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Benar nggak? Kalau ini kan respon Tuhan Yesus. Tapi terima kasih Kak Renat sudah berusaha menjawab. Kali ini adalah respon Tuhan Yesus ya ketika melihat iman dari seorang perwira ini. Nah, kemudian kita lihat nih ayat kunci, ayat yang mewakili isi dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 23. Dan ayat ini itu menunjukkan hati atau kebajikan insani Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Ketika dia melihat hamba seorang perwira ini yang bahkan dikatakan di sini tuh hampir mati, kemudian anak dari si janda ini yang sudah mati, hati Tuhan ini seperti apa? Ayat 23. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Ya, terima kasih sudah menjawabnya. Oke, sama-sama kita lihat ya.
ayat pentingnya. Kak Renat boleh minta tolong share screen-nya. Oke. Saya share screen. Bentar ya. Ya. Oh, iya. Oke, kita baca ya bersama-sama. Lukas pasal 7 ayat 13. Ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada yang bisa jelaskan kenapa kita mengambil ayat ini? Ada? Tidak ada ya? Mencari. Bagaimana, Kak? Masih mencari mungkin. Oh, masih mencari. Kita sambil tunggu ya, karena masih mencari. Kita tulis di chat boleh. Ya, boleh tulis di chat juga. Monika, kenapa Lukas 7 ayat 13 diambil sebagai ayat penting? Halo, maaf Kak, gimana? Kenapa ayat yang diambil, ayat penting ini diambil Lukas 7 ayat 13? Kalau boleh dari opini sendiri, Kak. Ya. Kalau menurut aku, kenapa ayat 13 ini jadi penting? Karena di sini Tuhan maksudnya tergerak hati. Tes. Tidak kedengaran Monika. Kayaknya jaringan ya. Oke. Karena waktu kita singkat, boleh tulis di chat ya Monika kalau udah itu. Nah, kenapa ayat ini diambil? Kita lihat ya. Awal pembuka dari pas masuk ke setelah pembacaan ini tadi saya menekankan perkara kita akan fokus kepada kebajikan insani Tuhan. Nah, di sini lewat Lukas pasal 7 ayat 13 kita bisa melihat bahwa kebajikan insani Tuhan, dia hatinya itu di sini dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya di sini kebajikan insani Tuhan, ya betul. Karena ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan terlebih kepada yang lemah. Amin, betul. Dan khususnya di sini terlebih kepada orang yang sudah mati. Amin. Kita akan masuk kepada poin-poin kita merenungkan kebenaran ya. Kita akan fokus di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Karena layar saya tertutup sebentar. Lukas pasal 7 ayat 17. Oke. Kita akan fokus di sini jadi teman-teman bisa lagi ini ya, lihat. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Titik-titik dalam kasus Lukas 7 ayat 11 sampai 17 ini unik. Anak tunggal seorang titik-titik. Ada yang bisa ini jawab? Dan titik-titik yang pertama. Kalau orang titik-titik yang pertama ya, ini clue. Titik-titik dalam kasus Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nah, di sini kan berbicara tentang orang yang sudah mati atau orang meninggal. Kasus apa ini? Ketika ada orang meninggal, orang mati, suasananya Duka apa? cita, Kak. Ya, betul sekali. Jadi, duka cita dalam kasus ini ya, dalam kasus Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini unik. Anak tunggal seorang titik-titik. Yang cewek-cewek, yang kaum sisters. Janda ya? Or Raul. Amin. Janda. Anak tunggal seorang janda diusung dalam suatu titik-titik yang kaum sisters yang jawab. Nah, suatu ini
di sini kan kita akan fokus di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini. Jawabannya ada di sini. Tapi tidak langsung ditulis katanya ya. Katanya itu kata apa gitu. Dalam satu titik-titik ini adalah alat untuk mengusung mayat. Karena kan di sini kasusnya anak tunggal ini sudah meninggal. Alat untuk mengusung mayat. Di ayat 12. Ada orang mati diusung keluar. Alat untuk mengusung mayat ini apa? Alat apa? Keranda. Apa? Wah, suatu Tadi ada yang Keranda. jawab. Ya, keranda. keranda. Puji Tuhan. Betul sekali. Alat untuk mengusung mayat ini adalah keranda. Titik-titik penyelamat dalam simpatinya yang penuh kasih juga unik. Titik-titik penyelamat dalam simpatinya yang penuh kasih juga unik. Tadi ayat ini yang kita bahas masih awal-awal di ayat penting. Titik-titik penyelamat dalam simpatinya. Manusia penyelamat, kebajikan yang tadi kita bahas di ayat penting. Ayat 13. Iya, di ayat 13. Tunjuk. Ayo, mengantuk ini. Mengantuk ini. Marcelina bisa enggak? Iya Kak, yang mana Kak? Nah, saya kasih ini pointer bentar ya. Ya, itu. Titik-titik penyelamat dalam simpatinya yang penuh kasih juga unik. Ada di dalam ayat 13. Atau ada yang sudah dapat juga bisa Sherlyn. LT sudah belum? Nggak dapat, Kak. Oh, belum. Nggak dapat. Yang tadi kita bahas di ayat kunci. Dulu deh. Di sini ya. Iya, ayat kunci yang situ. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan yang berkata kepada dia, jangan menangis. Nah, maka di sini apa isinya? Titik-titik. Manusia Penyelamat. penyelamat. Ya, lagi dekat lagi. Manusia penyelamat ini dia hatinya itu yang bagaimana? Penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan Kak. Ya, betul sekali. Belas kasihan penyelamat dalam simpatinya yang penuh kasih juga unik ya. Jawabannya belas kasih. Belas kasihan. Dalam rahmatnya. Rahmat ini adalah kata lain dari belas kasih. Ini ada di dalam ayat ya. Kita bisa lihat jawabannya itu di dalam ayat 13 juga. Dalam rahmatnya dengan titik-titik dia menggunakan rahmatnya dengan titik-titik dengan jadi Kak Iva kasih contoh ya. Ini kata dia cuma jawab satu kata. Ciri-cirinya ini di ayat 14. Yang pertama menghampiri, yang kedua menyentuhnya. Orang yang melakukan ini tuh orang yang seperti apa? Sifatnya itu seperti apa? Keinsanian manusianya itu seperti apa sih? Kalau melakukan sesuatu kan di sini di ayat 13 bilang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian 14 bilang menghampiri, menyentuh. Kayak gitu kan. Tuhan Yesus itu menghampiri usungan itu, kemudian ia menyentuhnya, menyentuh mayat ini. Dengan sukarela. Apa? Kemuliaannya bukan Kak? Dengan kemuliaan. Ya, lagi. Dengan apa? Kalau orang melakukan sesuatu ini, kenapa? Sukarela. Tangannya. Ya, sukarela. Kenapa sukarela? Karena ini yang pertama tadi kan, Kak Iva kasih ciri-cirinya. Tergerak hatinya, kemudian menghampiri, dia kemudian menyentuh. Jadi tanpa disuruh oleh siapapun. Dia sukarela. Dia sukarela, dia menggunakan titik-titik kebangkitannya. Ketika Tuhan Yesus, ya amin, menggunakan kuasa kebangkitannya untuk
titik-titik anak janda itu dari kematian. Ya, yang perempuan dari tadi laki-laki nih. Iya, betul, yang perempuan. Yang kaum sisters nih, gimana? Kalau Ini orang mati diapain? Untuk bangkitkan. Amin, betul sekali. Kebangkitannya untuk membangkitkan anak janda itu dari kematian. Tanpa diminta untuk melakukannya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ini menunjukkan amanatnya yang unik. Yaitu datang untuk titik-titik. Menyelamatkan. Menemukan. Ada yang bilang menyelamatkan, ada yang bilang menemukan. Coba buka Lukas pasal 19 ayat 10. Jawabannya ada di situ. Mencari Inilah dan amanat. menyelamatkan. Ya, bagaimana? Mencari dan menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan. Coba kita lihat ya, Lukas 19 ayat 10. Semua boleh sama-sama buka. Sudah? Mencari dan menyelamatkan. Amin. Ya, betul. Kalau di sini kita bisa kasih ini, Tuhan Yesus itu dia menyelamatkan apa sih? Lebih lengkapnya. Mencari dan menyelamatkan, ya. Menyelamatkan dari apa gitu? Menyelamatkan siapa? Anaknya, Kak. Menyelamatkan anaknya, ya. Menyelamatkan orang dosa yang hilang. Kalau kita baca konteks Lukas 19 ayat 10 kan, kita lihat itu di situ bahwa Tuhan Yesus amanatnya atau tugas utama Tuhan Yesus itu ketika dia datang ke bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan orang dosa yang hilang dan memperlihatkan titik-titik sebagai seorang manusia penyelamat. Kita selalu bahas ini. Dan memperlihatkan titik-titik sebagai seorang manusia penyelamat. Standar apa yang diperlihatkan di sini? Tuhan Yesus itu memperlihatkan standar yang seperti apa? Kuasanya bukan, Kak? Kuasanya. Ada lagi? Karakternya, Kak. Karakternya, betul. Ada lagi? Standar moralitas. Iya, betul. Jadi ini sudah Raul menjawab ini ya, merangkum ya semua yang ini. Dari kuasa, dari karakternya, yaitu moralitas. Moralitas ini. Jadi, dan memperlihatkan standar moralitas moralitasnya yang tinggi. Kemudian di sini sebagai seorang manusia penyelamat dalam titik-titik orang dosa. Menyelamatkan. Amin, puji Tuhan, menyelamatkan orang dosa. Jadi kita bisa melihat ya, dari poin penting kebenaran ini, bahwa inilah Tuhan kita. Dia memiliki kebajikan insani atau manusianya Tuhan, standar moralitasnya Tuhan ini seperti ini gitu. Di dalam kasus, dia memiliki belas kasih, menunjukkan belas kasihannya kepada janda yang anaknya meninggal ini. Oke, ada yang mau sharing mengenai ini? Terjamah perkara apa gitu kan? Atau Kaifa ini terlalu berat ini? Adakah? Tuh Kaifa sharing sedikit ya. Kaifa lagi nih. Jadi pas tadi belajar perkara ini, kalau begini kedengeran kah? Ya. Ya, tadi pas belajar perkara ini tuh kenapa sih bertanya itu? Tuhan, kenapa di sini ditulis untuk menyelamatkan orang dosa yang hilang? Dia tidak menulis di sini tuh perkara Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang dosa saja gitu. Tapi di sini dibilang menyelamatkan orang dosa yang hilang gitu. Nah, kemudian ketika di sini sangat terjamah itu perkara terberkati itu perkara di sini dikatakan mana ya? Datang, ada kata datang tadi. Datang. Ah, ini.
yang kita bahas tadi yaitu amanatnya itu yaitu Tuhan Yesus itu datang Lukas 19 ayat 10 ya. Yaitu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang dosa yang hilang ini. Orang dosa ini salah satunya kita tidak hanya tahu dosa ketika tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu kan. Dosa itu ketika saya melakukan kejahatan gitu. Tetapi kita bisa melihat dampak dari dosa ini adalah mati. Di dalam Lukas pasal 7 ini yang kita bahas mengenai kematian dari anak seorang janda ini. Mati di sini, kenapa sih orang dosa gitu kan diidentikan dengan mati? Kalau kita baca di Lukas pasal 3 ayat 8, ini adalah permulaan gitu kan. Melalui baptisan Yohanes ini sebagai dia adalah pembuka jalan di mana baptisan Yohanes ini adalah baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Baptisan yang Yohanes lakukan cuma untuk pengampunan dosa, tidak menyelamatkan orang itu. Jadi saya sangat terberkati melalui ini. Satu, bahwa satu aspek Yohanes hanya di luar gitu kan. Dia hanya untuk melalui pembaptisan Yohanes ini untuk pertobatan untuk pengampunan dosa gitu. Tetapi persona atau pribadi Tuhan Yesus datang itu adalah bagi orangnya, bagi saya gitu. Jadi kenapa demikian teman-teman di kalau Lukas pasal 13 ayat 16 ya. Tadi saya sedikit membaca ini bahwa perempuan ini tuh sudah 18 tahun dia diikat oleh iblis. Jadi dosa itu sangat identik dengan iblis. Dosa ini tuh iblis gitu. Hasilnya apa ketika ada dosa gitu? Ya ini salah satunya yang kita bahas, ada kematian, sakit penyakit, kelumpuhan dan lain sebagainya. Ini adalah impact atau dampak dari dosa ini. Jadi puji Tuhan, ketika saya baca ini, saya kembali lagi ya, Tuhan mati di sini tuh apa sih? Bisa mati secara fungsi rohani. Seharusnya normal itu orang itu berkontak dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau ada dosa ini membuat orang itu tidak ada selera terhadap Tuhan. Bahkan teman-teman ketika saya merenungkan ini ya, bukan hanya tidak ada selera, tetapi tidak mau menghampiri Tuhan. Di sini kan mati itu tidak bisa bergerak ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa makan, tidak ada selera gitu kan. Ya inilah mati gitu. Jadi melalui ini saya juga mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih Engkau datang bagi saya orang berdosa. Kalau Tuhan tidak datang bagi saya orang berdosa ini, saya akan terhilang selamanya. Saya tidak akan tahu bahwa inilah juru selamat saya. Saya tidak tahu bahwa Tuhan Yesus datang sebagai manusia penyelamat ini adalah untuk menyelamatkan saya orang berdosa. Jadi puji Tuhan ya teman-teman, melalui ini saya sangat mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu datang bagi saya orang berdosa, juga bagi teman-teman. Jadi puji Tuhan, melalui kisah ini ya, saya sangat mengucap syukur. Amin. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin saya tanya satu-satu aja ya, supaya buka pemahaman. Saya tanya dulu kepada Sherlyn ya. Sukarela itu apa, Sherlyn? Sukarela itu memberi tapi tidak pamrih, Kak. Jadi sesuai hati dia gitu. Oke, berarti ini termasuk kebijakan Yesus ya, kebijakan insanian dan ilahi Yesus ya. Oke, sekarang saya tanya kalau bedanya belas kasihan dan sukarela kepada Matthew. Belas kasihan dan sukarela ya Kak? Ya. Kalau menurut saya mungkin hampir mirip ya. Tapi yang membedakan mungkin ketika belas kasihan itu suatu gerakan yang ini ditindakkan oleh rasa simpati gitu loh. Ada rasa simpatinya gitu loh Kak. Jadi sama-sama tanpa pamrih. Tapi kalau menurut saya yang membedakan dalam belas kasihan itu ada rasa simpatinya. Oke. Thank you, Matthew. Ya, cukup baik ya jawabannya. Kemudian saya tanya lagi mengenai kenapa dikatakan bahwa kebangkitan itu bisa menyembuhkan. Oke, saya tanya kepada ini ya, bawahnya ada Marcelina. Ada Marcelina?
Ada, Pak. Ya. Kenapa kebangkitan Yesus bisa dikaitkan dengan menyembuhkan anak janda itu dari kematian? Kalau menurut saya nih simpelnya, karena Tuhan itu maha kuasa gitu, jadi ya kalau membangkitkan aja bisa, jadi kayak gitu. Oke, baik ya jawabannya. Jadi sederhana demikian sudah cukup menjawab. Terima kasih. Lalu saya tanya lagi kepada Dedi ya. Dedi, ini masih ayat yang seputar ayat 1 sampai 23 ya Dedi ya. Kan Tuhan bilang kepadanya, jangan menangis. Nah, kalau Tuhan bilang jangan menangis, artinya apa Dedi? Menurut saya, Kak, jangan bersedih gitu, Kak. Bagaimana? Jangan bersedih. Jangan bersedih. Kan seharusnya dia wajar dong kita lihat anaknya sakit, ya kan? Terus juga mengalami kesusahan, ya. Tapi kenapa jangan bersedih? Kenapa jangan menangis? Ada di kalimat sebelumnya. Gimana, Dedi? Tes. Masuk nggak? Ada. Oh ya. Supaya bergerak hatinya, Kak. Ya, karena Tuhan itu sudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau kita hari ini sudah menerima belas kasihan daripada Tuhan, seharusnya kita boleh lagi nggak menangis atau bersedih? Oke, ya. Tuhan berkati ya, cepat pulih. Amin. Oke, saya tanya lagi kepada ini siapa? Ane ya, ada Ane. Saya tanya, kenapa di sini orang itu diusung ya, orang yang sakit itu diusung kepada Tuhan. Terus maknanya apa dengan situasi hari ini? Ane ada? Oke, kalau belum ada saya pindah dulu ya. Tadi Marcelina sudah, Monica. Ada Monica? Iya Kak, ada. Gimana Ya. Kak? Pertanyaannya tadi seperti ini, kenapa orang yang diusung itu dibawa? Maksudnya kenapa harus dibawa? Terus hubungannya dengan situasi hari ini itu apa? Kenapa harus digotong? Belum kepikiran Kak. Oke. Mungkin boleh dipikir dulu. Saya pindah ke LT. Ada LT? Ada Kak. Ya. Menurutmu kenapa? Gimana tadi Kak pertanyaannya? Kan ada di sini dari 11 sampai 17 itu berkata mengenai bagaimana orang sakit itu ya diusung ya. Diusung itu kan nanti dibawa tadi di dalam keranda. Ya kan? Kenapa dia harus diusung dan apa hubungannya dengan kondisi manusia hari ini? Gotong royong bukan Pak. Ya, nggak apa. LT dulu nanti jawab, baru nanti setelah itu Monica. Menurut saya Kak, dia diusung berarti dia diserahkan kepada Tuhan. Kayak hari ini kita boleh mengalami kesusahan, tapi kita harus menyerahkan semua kesusahan kita itu kepada Tuhan gitu Kak. Terus hubungannya dengan hari ini sudah tahu jawabannya? Kalau hubungannya dengan hari ini, ya itu tadi Kak, kita harus menyerahkan semua pergumulan, semua kesusahan kita hari ini kepada Tuhan gitu Kak. Amin.
Terima kasih Elti. Dari Monica sudah ada jawaban? Iya, tadi kan bersama-sama ya Kak. Maksudnya di sini kan bergotong royong bersama-sama datang kepada Tuhan. Nah, mungkin hubungan dengan hari ini karena kita di sini sekarang juga maksudnya bersama-sama datang ke Tuhan gitu loh. Iya, ya. Iya, gitu sih. Jadi sebenarnya jawaban Elti dan Monica itu adalah satu jawaban ya. Jadi bagaimana orang dosa hari ini perlu kita ya, orang yang membopong atau mengusung dia datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi dalam kelemahan apapun misalnya dulunya saya malas baca Alkitab, saya sulit berdoa, ada teman yang mengajak, ada temannya lagi ajak. Nah, itu artinya apa? Kita sama-sama mengusung dia. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Tadi sudah semua jawab. Saya tanya kepada ini Pak Siska ya. Di sini dikatakan apa? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya apa dari ayat ini, Siska? Ada? Siska. Oke, kalau oke. Kurang tahu kok. Oke. Kalau gitu lanjut dulu ke Renaldi. Yang tidak ini ya kok berbahagia mereka yang tidak orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya kalau dari aku ya mungkin ya dari setiap mungkin tindakan Tuhan yang mungkin atau pengaturan Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau mungkin kelihatannya kok nggak sesuai dengan keinginan kita, itu ya jangan sampai kita jadi kecewa dan ya akhirnya menolak Tuhan ya. Tapi mainkan ya kita tetap terus datang pada Tuhan. Ya di sini dikatakan di ayat 23 kita akan berbahagia, jadi orang yang berbahagia ya. Amin. Itu sih. Oke, thank you Renaldi, Rizka. Baik, ini jawab pertanyaan untuk Joshua dan Raul ya terakhir ya. Saya jadi semuanya kebagian. Di sini saya akan bertanya dari ayat yang 21 ya. Dikatakan pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maksud dari penglihatan kepada banyak orang buta di sini apa, Raul dan Joshua? Saya mikirnya penglihatan secara harfiah, Kak. Tapi mungkin kayaknya jawabannya lain. Oke. Kalau dari Raul? Jadi menurut saya penglihatan di sini itu kan kita manusia ini apapun itu orang berdosa ya, gelap gitu. Berarti kita sering buta gitu. Nah, untuk itulah penglihatan rohani kita itu harus dicelikkan gitu, diterangi oleh Tuhan lagi-lagi gitu. Agar kita dapat melihat dia gitu. Ya. Gitu, Bang. Ya, terima kasih Joshua dan Raul. Jadi intinya adalah ini kita sudah lewat sedikit dan saya habis ini simpulkan langsung. Teman-teman semua tadi pertanyaan yang saya tanya, berarti teman-teman sudah mendapatkan terangnya ya, sudah menerima jawabannya tanpa diberitahu. Artinya apa? Tuhan sedang mencelikan mata rohani kita ya. Ini kan bercerita tentang orang sakit, orang lumpuh ya. Jadi hari ini sebenarnya kalau ada orang yang sulit sekali melihat hal-hal rohani, itu artinya tanda kutip buta. Ya, buta, tidak bisa melihat. Mereka hanya bisa melihat hal-hal yang kelihatan di luaran. Oh, bagus ya, ini nyanyinya. Oh, itu bagus ya, Instagramnya. Tapi sulit sekali untuk menjamah hal-hal yang rohani. Nah, maka perlu diusung. Nah, misalnya kita 15 orang di sini, misalnya saya yang sakit nih, saya yang buta. 15 orang ini mengusung saya. Nah, jadi teman-teman, puji Tuhan hari ini kita semua berbagian di dalam pekerjaan pelayanan bersama dengan Yesus. Ya, jadi moga malam ini mendapatkan terang, yaitu tidak boleh kita sendirian, lalu tidak bisa kita menganggap bahwa saya bisa melihat, karena sebenarnya semua orang itu telah buta. Di mana buktinya? Nanti kita akan masuk dalam kitab Roma pasal 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Kalau orang berbuat dosa saja itu sudah buta. Jadi mau gimana pun kita sulit untuk melihat. Tapi karena ada Yesus, ada firman-Nya, menguatkan, meneguhkan, bahkan memulihkan kita dari yang dulunya jauh daripada Allah, sekarang dekat. Ya, melalui firman kita baca setiap hari 30 menit, cukup. Ya, cukup. Karena apa? Dia menyalurkan dirinya melalui firman yang kita baca dan dengar. Karena di kitab Roma pasal 10 juga berkata apa? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi inilah mengapa semuanya berkaitan. Perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada yang berbeda. Semua sama, semua berkaitan. Oke, demikian ya. Jadi teman-teman jangan kendor ya. Roma pasal berapa? 12, nanti aja dicari sendiri, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, nanti yang sudah tahu jawabannya silakan bagikan di grup WA ya. Roma pasal 12 ayat berapa. Baik, puji Tuhan. Jadi ini kesimpulan pada hari ini, Aifa. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita sudah mendengarkan kesimpulan dari Kak Renard bahwa hari ini sebagai orang yang kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia telah mengampuni dosa-dosa kita, Dia telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan hari ini bagian kita adalah kita mengusung setiap orang-orang yang disebutkan di dalam firman Tuhan, yang buta, yang lumpuh, yang mati, tugas kita adalah untuk mengusung mereka datang kepada Tuhan. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Saya boleh minta tolong Joshua memimpin kita di dalam doa. Amin, puji Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa. Bapa Surgawi, selamat malam Bapak. Terima kasih penyertaan bagi kami Tuhan di dalam mendalami firman-Mu pada malam ini. Biarlah kami mendapat sesuatu ya Tuhan, biar kami terus bersuka cita atas belas kasihan yang telah Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami terus mengingat bahwa Tuhan telah mencelikan mata kami dari dosa-dosa kami, bagaimana kami buta terhadap firman-Mu maupun hal-hal yang Kau ingini dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, dan kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan citra-Mu atau firman-Mu di dalam dunia ini. Bapak, ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, biarlah Kau memberkati selanjutnya, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biarkan apa yang terjadi Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan ambil foto bersama.